Thomas Indonesisch. Mijn moeder dus half. En ik ben kwart. En ja, altijd, als ik bij mijn oma was, altijd Indisch eten. En altijd Indische familie op bruiloft en zo. Jadi memang Jairo Ridwan ini bersedia untuk membela timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Ini progres yang sangat bagus, kabar yang sangat membahagiakan. Dia punya pengalaman, dia punya kualitas, dan menurut saya sangat pas, sangat layak untuk kemudian dinaturalisasi. Meskipun ya kemarin-kemarin dia kan mengalami cedera, dan mudah-mudahan cederanya ini tidak menghalangi dia untuk kembali ke performa terbaiknya. Bahwa timnas Indonesia akan menjadi semakin kuat dengan tambahan pemain yang punya pengalaman yang luar biasa. Bahwa jika timnas kita punya semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, tentu itu akan menguntungkan bagi timnas kita. Karena dengan hadirnya begitu banyak pemain keturunan Indonesia, tentu ini yang akan memberikan semacam persaingan. Bukan saja di antara para pemain keturunan Indonesia dengan para pemain yang bermain di kompetisi domestik, tapi juga di antara para pemain keturunan Indonesia, dan itulah yang kita perlukan. Untuk membuatkan Jairo Riedewald ingin membela timnas Indonesia setelah mendengarkan lagu Tanah Airku, Jairo Riedewald, sebuah keputusan baru setelah Tanah Airku, Jairo Riedewald, pemain sepak bola asal Belanda dengan darah Indonesia dari ibunya, berdiri di tengah stadion yang ramai. Komunikasi yang baik dan PSSI dan Jairo, dan dia bisa datang ya bisa. Dia sebagai gelandang yang bisa mengisi pos di tengah itu akan kuat ya. Ada keseimbangan yang terjadi karena dia sebagai gelandang bertahan bisa bahu-membahu dengan Tom Haye yang kita tahu juga sebagai gelandang bertahan yang baik ya, untuk bisa mendistribusi bola ke depan. Jadi kehadiran dari Jai ini dengan Riedewald ini bagus ya. Jairo yang bisa bermain di posisi tengah. Jadi semakin banyak pemain-pemain tengah kita, selain ada Tom, ada Ivar Janar, ada bisa Nathan Cho juga bermain di sana. Setelah pertandingan di negara asalnya, dia sedang berada di sebuah acara komunitas yang mengundang banyak penggemar sepak bola Indonesia. Ketika lagu kebangsaan, Tanah Airku, diputar, suasana stadion berubah. Suara riuh penonton mulai mereda, digantikan oleh suara merdu yang mengalun lembut namun penuh semangat. Lagu tersebut yang selalu terdengar jauh di telinganya sejak kecil, kini menggetarkan hatinya dengan cara yang berbeda. Teringat akan masa kecilnya, Jairo merasa koneksi yang lebih kuat dengan tanah kelahiran ibunya, Indonesia. Sejak kecil, dia sudah mendengar cerita-cerita tentang keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia. Tetapi kali ini, dengan alunan lagu yang mendalam itu, perasaan bangga dan cinta terhadap Indonesia seolah membanjiri jiwanya. Dari tempat duduknya, Jairo bisa melihat bendera merah putih berkibar dengan gagah. Di dalam hatinya, dia merasakan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia yang dibawanya dalam darah mulai menguat. Dia teringat pada kisah ibunya yang selalu mengajarkan nilai-nilai Indonesia, kehangatan, kebersamaan, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Tanah Airku bukan sekadar lagu. Itu adalah sebuah panggilan hati, sebuah pengingat akan jati diri dan tanah kelahiran yang harus dibanggakan. Jairo tahu bahwa karir sepak bolanya di Eropa telah membawanya jauh dari Indonesia, tetapi malam ini, dia merasa bahwa sudah saatnya untuk mengubah arah. Dengan tekad yang baru, Jairo berjanji dalam hati, suatu hari nanti, dia akan mengenakan seragam timnas Indonesia, memberikan yang terbaik untuk negara yang telah membesarkan ibunya dan memberinya warisan yang luar biasa. Keputusan itu, meskipun tak mudah, kini terasa jelas di benaknya. Dia akan berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tanah air yang selalu ada di hatinya. Pagi itu, setelah pertandingan dengan klubnya di Eredivisie, Jairo diundang untuk menghadiri sebuah acara komunitas Indonesia yang diadakan di Amsterdam. Acara itu bertujuan untuk menyatukan orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Belanda. Jairo, yang sejak kecil tumbuh dengan cerita-cerita tentang Indonesia dari ibunya, merasa terhormat diundang untuk hadir. Setibanya di acara tersebut, Jairo disambut dengan hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang hadir.
Mereka mengagumi perjalanan karirnya dan berharap suatu saat nanti dia bisa membela timnas Indonesia, mengingat ia memiliki darah Indonesia yang kuat. Meskipun sering mendapat pertanyaan serupa, Jairo merasa sedikit canggung. Baginya, membela Indonesia adalah keputusan besar, dan dia tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda di tengah acara. Sebuah pertunjukan musik tradisional Indonesia dimulai. Tidak lama kemudian, lagu kebangsaan Indonesia, Tanah Airku, diputar di seluruh stadion. Suasana yang semula ramai dengan obrolan dan tawa mendadak berubah. Semua orang yang hadir terdiam sejenak, menghormati lagu yang begitu ikonik bagi Indonesia. Jairo, yang duduk di kursi VIP, mendengarkan dengan seksama. Awalnya, ia merasa hanya sekadar sebuah lagu kebangsaan, sesuatu yang biasa didengar. Namun, seiring melodi mengalun, ada sesuatu yang berbeda yang mulai merasuki dirinya. Lagu itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia duga. Mungkin karena ia mendengar lagu ini sejak kecil melalui ibu yang selalu menyanyikannya di rumah, atau mungkin karena kali ini, di tengah ribuan orang yang menyanyikan lagu itu dengan penuh kebanggaan, ia merasa koneksi yang lebih kuat dengan Indonesia. Saat lagu itu mencapai puncaknya, ia teringat pada masa kecilnya. Ibunya yang selalu bercerita tentang keindahan Indonesia, tentang pantai-pantai eksotis di Bali, gunung-gunung menjulang di Jawa, serta kekayaan budaya yang membanggakan. Jairo sering dibawa pulang ke Indonesia saat liburan, merasakan kehangatan keluarga besar, dan menikmati hidangan lezat yang membuatnya merasa diterima dan dicintai oleh tanah air ibunya. Tetapi, meski ia sering merasakan kebanggaan itu, Jairo selalu merasa ada jarak yang memisahkan dirinya dari Indonesia. Ia tumbuh besar di Belanda, mengenal sepak bola Eropa, dan memulai karir profesionalnya di sana. Namun, saat itu, mendengar lagu Tanah Airku seakan menyatukan segala perasaan yang pernah ia rasakan. Di tengah keramaian, ia menatap bendera merah putih yang berkibar dengan megah, dan seketika itu juga, perasaan cinta tanah air yang selama ini ada di dalam dirinya mulai meledak. Ia sadar, Indonesia bukan sekadar tempat asal ibunya, tapi juga adalah bagian dari dirinya, bagian dari jati dirinya yang selama ini belum sepenuhnya ia gali.